Hey yo, what's up bro? Jumpa lagi di Radar Boxing. John Ryder mengatakan dia masih berharap dia akan mendapatkan pertarungan melawan Canelo Alvarez untuk bulan Mei mendatang di Cinco de Mayo. The Gorilla Rider mengatakan dia berencana untuk membawa Canelo Alvarez ke dalam permainannya dan kemudian mengalahkannya. Dia mengatakan dia tidak bisa melawan Canelo dari jarak jauh, menggunakan gaya masuk dan keluar yang digunakan juara kelas berat ringan WBA Dimitri Bivol untuk mengalahkan bintang Meksiko itu pada Mei lalu, karena itu bukanlah gaya permainannya. Tentu akan menarik jika Ryder membawa Canelo ke dalam permainan jarak dekatnya, karena kita tahu itu adalah area di mana sang superstar Meksiko Canelo cukup mahir. Petarung seperti Gennady Golovkin saja bahkan tidak berani melawan Canelo dari jarak dekat karena akan sangat beresiko. Dengan kemampuan bertarung Ryder dalam jarak dekat, dia bisa lebih unggul dari Canelo, mengingat dia sudah lama tidak bertarung dengan siapapun yang mencoba melawannya dari dalam. Ryder memenangkan gelar kelas menengah super WBO sementara pada 26 November dengan menghentikan Zach Parker di ronde kelima untuk menempatkan dirinya di posisi terdepan untuk menantang Canelo. Aku tahu Eddie Hearn adalah orang yang akan mewujudkan laga ini. Dia berkomunikasi dengan Saul Alvarez dan Eddie Reynoso setiap hari. Aku yakin, jadi mudah-mudahan aku akan menjadi orang di corner yang akan datang menghadapi Canelo di Cinco de Mayo. Aku akan menjadi orang di sudut yang akan datang menghadapi Canelo di Cinco de Mayo, kata John Ryder kepada Boxing Socia. Aku akan membawanya ke permainanku sendiri. Aku pikir aku dapat melawannya dari dekat. Ryder melanjutkan tentang rencananya untuk mengalahkan Canelo. Dia petarung jarak menengah yang hebat. Dimitri Bivol menunjukkan bahwa Anda dapat mengalahkannya dengan penetrasi menusuk dan keluar. Tetapi aku bukanlah petarung seperti itu. Jadi aku akan bekerja dengan strategi dan keunggulanku, kata Ryder tentang strateginya untuk mengalahkan Alvarez. Aku berharap dapat memberikan penampilan terbaikku di atas ring. Aku pikir itu akan menjadi pertarungan yang hebat, dan aku harap aku berada di sudut yang berlawanan, kata John Ryder kepada ID Boxing. Eddie Reynoso, dialah orang yang mengatakan demikian. Mereka akan memberitahu Anda apa yang ingin mereka lakukan. Aku pikir ada pembicaraan yang sedang berlangsung saat ini. Aku yakin Eddie Reynoso cukup setuju dengan pertarungan tersebut. Lanjut Tony Sims kepada EFL TV tentang pertarungan Canelo versus Ryder. Aku pikir mereka sedang merancang untuk mewujudkan pertarungannya di Inggris. Aku pikir John Ryder akan menjadi lawan Canelo selanjutnya. Sementara Naoya Monster Inoue dan Paul Butler siap untuk pertarungan perebutan gelar tak terbantahkan mereka di kelas bantam pada 13 Desember di Jepang. Pertarungan Inoue versus Butler akan berlangsung di Amerika Serikat. Juara kelas bantam WBO Butler dianggap sebagai underdog besar melawan Inoue yang terlihat tak terkalahkan pada saat ini dalam karirnya. Pemenang pertarungan Inoue versus Butler akan menjadi juara tak terbantahkan pertama di kelas bantam dalam waktu hampir 50 tahun. Bagi Inoue sendiri, ia membutuhkan sabuk ini untuk melengkapi koleksi gelarnya di kelas bantam. Dengan kemenangan tersebut, Inoue akan memiliki keempat gelar di kelas berat 118 pon tersebut dan kemudian memutuskan apakah akan naik ke 122 pon untuk mencoba mengumpulkan semua sabuk di divisi itu, ataukah bertahan di kelas bantam dan mempertahankan keempat sabuknya. Inoue yang berusia 29 tahun dalam pertarungan terakhirnya berhasil mengalahkan Nonito Donaire pada ronde kedua dalam pertandingan ulang bulan Juni lalu di Saitama, Jepang. Donaire telah memberikan Inoue masalah besar dalam pertarungan pertama mereka pada November 2019. Namun ia kalah dalam keputusan bulat 12 ronde yang melelahkan dalam pertarungan yang membuat kedua petarung itu terluka.
Pada saat Inoue akhirnya memberikan Donaire pertandingan ulang, itu adalah pembantaian total. Donaire yang telah berusia 39 tahun telah melambat secara signifikan dari pertarungan pertama mereka dan menjadi pertarungan mudah bagi superstar monster Inoue dalam pertandingan ulang tersebut. Aku belum menonton pertarungannya secara keseluruhan, tapi aku bisa melihatnya adalah petinju yang berbakat dan agresif, kata Inoue ke ESPN tentang Butler. Jika aku bisa menyatukan 4 gelar kelas bantam tahun ini, maka aku ingin naik ke divisi kelas bantam super. Jika Inoue naik ke 122 pon, dia bisa melawan juara IBF, WBA, Murodjon Akhmadaliev, dan juara WBC, WBO Stephen Fulton untuk mencoba merebut gelar mereka dan menjadi tak terbantahkan di kelas bantam super. Idealnya, Inoue harus cepat memenangkan keempat sabuknya, selama promotornya di peringkat teratas bisa membuatnya bertarung melawan juara tersebut. Butler baru-baru ini merebut gelar WBO 118 pon yang kosong dengan keputusan bulat 12 ronde atas Jonas Sultan pada bulan April. Kemenangan untuk Butler adalah yang ke-8 berturut-turut sejak kalah dalam keputusan 12 ronde dari Emmanuel Rodriguez 4 tahun lalu di 2018. Pada 2015 sendiri, Zolani Tete mengalahkan Butler, menghentikannya di ronde ke-8.